Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sibuk skripsi, motor mahasiswi STKIP PGRI Bandar Lampung raib di Indekos. Kasus pencurian motor kembali terjadi lagi di kota Bandar Lampung. Kali ini yang menjadi korban pencurian motor adalah seorang mahasiswi Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia atau STKIP PGRI Bandar Lampung bernama Feby Siska. Motor Siska yakni Honda Beat dengan nomor polisi BE2153ACE berwarna putih list biru raib digasak pelaku dari indekos rekannya saat ia sedang mengurus revisi skripsi di kampusnya pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Padahal menurutnya motor tersebut sudah dikunci dan diberi tambahan gembok. Warga Beringin Raya Kemiling yang merupakan mahasiswa tahap akhir ini mengatakan pada saat kejadian sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, dirinya datang ke indekos temannya di dekat kampus STKIP PGRI. Lalu ia memarkirkan motornya di indekos tersebut dalam keadaan motor terkunci. Kemudian ia dan rekannya jalan kaki ke kampus sekitar pukul 12:50 waktu Indonesia Barat. Sedangkan motor ditaruh di kosan. Menurut penuturan Siska saat dihubungi Tribun Lampung pada Sabtu 10 September 2022, ia memilih berjalan kaki dikarenakan indekos temannya dekat dengan kampus. Kemudian sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat saat kembali ke kosan karena sudah selesai urusan kampus dan dirinya mendapati motor yang sudah tidak ada lagi di tempat. Lalu ia menyempatkan melihat rekaman CCTV yang terpasang di dekat indekos. Dalam rekaman tersebut, terlihat motornya dicuri sekitar pukul 13:09 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya apakah ia sudah membuat laporan ke Polresta Bandar Lampung, Siska menjelaskan dirinya terkendala karena BPKB motor masih di leasing. Dikatakan Siska, ciri-ciri pelaku memakai masker dengan memakai helm merah dan jaket putih. Dalam rekaman CCTV terlihat ada satu orang lagi yang berada di depan indekos dengan mengendarai motor NMAX berwarna hitam. Berita selanjutnya, 1.200 peserta ikuti festival layang-layang di Pantai Keduarna Kalianda. Sebanyak 1.200 peserta mengikuti festival layang-layang Kalianda yang digelar di Pantai Keduarna Kalianda, Lampung Selatan pada Sabtu 10 September 2022. Festival layang-layang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan bekerjasama dengan Komite Olahraga Kreasi Masyarakat Indonesia Lampung. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan, Mulyadi mengatakan, terdapat 1.200 peserta yang mendaftar pada festival layang-layang untuk semua jenis perlombaan. Sebab selain festival layang-layang juga digelar beberapa kegiatan lainnya, seperti fashion show di pantai, workshop mewarnai layang-layang untuk anak SD, festival musik, bazar UMKM hingga kontes bonsai. Untuk pesertanya sendiri tidak hanya dari Lampung saja, ada peserta lomba dari luar daerah seperti dari Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Sumatera Selatan, dan juga Banten. Selain itu, Mulyadi mengatakan pihaknya juga menggandeng komunitas layang-layang dalam festival layang-layang tersebut. Sementara Ketua Umum Kormi Lampung Ansori Jausal mengatakan, festival layang-layang ini diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata di Lampung Selatan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kormi Nasional yang ke-22 tahun, serta memperingati Hari Ulang Tahun Kormi Lampung yang ketiga, bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional.
Sementara itu, salah satu peserta dari Kalianda, Naufal, mengatakan dirinya cukup antusias mengikuti perlombaan layang-layang tersebut. Ia mengaku acara seperti ini menjadi wadah dalam penyaluran hobi, minat, dan juga bakatnya. Berita selanjutnya, lapangan skatepark Pekorwai Halim mirip kolam ikan. Lapangan skatepark di Pusat Kegiatan Olahraga Rakyat atau Pekorwai Halim Bandar Lampung jadi mirip kolam ikan dan embung. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung pada Sabtu 9 September 2022, kondisi gelombang lapangan skatepark Pekorwai Halim yang dasarnya terbuat dari lantai semen tergenang oleh air. Akibat air yang menggenang cukup tinggi membuatnya menjadi seperti kolam ikan. Kolam skatepark tersebut terlihat makin kumuh lantaran banyak sampah plastik. Selain itu di beberapa titik di area skatepark ini juga mengalami banyak keretakan. Sehingga lapangan skatepark tersebut berpotensi mengakibatkan kecelakaan bagi para skater saat digunakan. Kondisi lapangan skatepark yang seperti ini sudah berlangsung lama di Pekorwai Halim. Berdasarkan catatan Tribun Lampung sejak 2019, lapangan skatepark sudah mulai rusak dan menjadi seperti kolam saat musim hujan. M. Raffi, seorang skaters asal Sukarame, Bandar Lampung, mengatakan lapangan skatepark di Pekor sudah jarang digunakan oleh para skaters. Sebab lapangan skatepark tersebut saat ini mengalami beberapa kerusakan yang dapat mengakibatkan kecelakaan jika digunakan. Menurut Raffi, saat ini mereka jarang menggunakannya, padahal dahulunya tiap malam saat masih bagus rutin digunakan untuk latihan. Kata Raffi, saat ini sudah banyak yang rusak, retak-retak, dan saat hujan pasti tergenang air. Jadinya seperti embung. Untuk itulah sebagai salah satu penikmat olahraga skate, Raffi berharap pemerintah dapat secepatnya merenovasi bagian-bagian yang rusak. Kemudian tempat-tempat yang menjadi pusat genangan air diminta untuk segera diperbaiki. Ia menduga saluran pembuangan yang di bawah tersumbat dan banyak sampah sehingga airnya tidak keluar. Katanya kalau tidak ada perbaikan dan perawatan yang jelas, tentu kondisi saat ini dapat membahayakan pengunjung skatepark yang ingin bermain skateboard. Berita selanjutnya, PKS Lampung Selatan gelar aksi penolakan kenaikan BBM. Puluhan kader DPP PKS Kabupaten Lampung Selatan menggelar aksi turun ke jalan menyuarakan aksi penolakan kenaikan harga BBM pada Sabtu 10 September 2022. Aksi turun ke jalan ini dilakukan di Jalinsum, Kota Kalianda, tepatnya di depan kantor DPD PKS Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Aksi dilakukan dengan membentangkan banner yang berisikan pernyataan DPD PKS Lampung Selatan bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM. Ketua DPD PKS Kabupaten Lampung Selatan Antoni Imam mengatakan, kegiatan turun ke jalan dilakukan untuk menolak kenaikan harga BBM. Ia mengatakan rencananya pada sore hari juga digelar aksi serupa di Natar. Antoni menyebut kenaikan harga BBM bisa berdampak domino pada masyarakat seperti naiknya harga bahan komoditas lainnya. Selain aksi di jalan, pihaknya telah mengambil sikap untuk menolak kenaikan harga BBM dengan menyampaikan penolakannya di parlemen. Apalagi bantuan yang diberikan sebagai imbas kenaikan BBM tidak dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Berita selanjutnya, menikmati keindahan pantai mandiri di pesisir barat Lampung. Pesisir barat Lampung dikenal memiliki wisata pantai yang menakjubkan yang tersebar di sepanjang wilayahnya dan satu di antaranya adalah Pantai Mandiri.
Pantai Mandiri sendiri memang sudah cukup dikenal wisatawan, baik lokal ataupun mancanegara. Panorama alamnya yang indah ditambah struktur pantai yang sangat landai dan tidak ada batuan karang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Akibat tidak adanya batuan karang di Pantai Mandiri membuat para wisatawan bebas untuk melakukan aktivitas tanpa ada rasa takut untuk terluka. Selain bisa menikmati panorama alamnya yang indah, para pengunjung juga bisa bermain selancar di pantai ini. Sebab ombak di pantai ini terbilang cukup besar dan sangat cocok untuk bermain selancar. Kemudian pasir di pantai ini juga berwarna hitam dan halus, cukup berbeda dengan yang dimiliki pantai lain pada umumnya. Meskipun pasir di Pantai Mandiri berwarna hitam, namun pada bagian tengahnya nampak berwarna bening dan bersih. Lokasi Pantai Mandiri sendiri itu berada di Pekon Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Untuk menuju ke Pantai Mandiri, jika dari pusat kota Krui jaraknya cukup dekat, hanya berkisar 11 km ke arah selatan atau ke arah Kabupaten Tagamus. Letak wisata juga sangat dekat dengan perkampungan warga dan tidak jauh dari jalan lintas Barat Sumatera. Lokasinya yang dekat dengan perumahan warga ditambah fasilitas yang ada di wisata tersebut juga terbilang cukup lengkap. Fasilitas umum yang disediakan seperti kamar mandi, musola, dan warung makan yang menjajakan makanan khas Krui. Selain itu ada juga tempat menyewa alat surfing dan petugas yang akan membimbing bagi para pemula untuk bermain selancar. Kemudian di sekitar pantai juga terdapat banyak penginapan. Untuk bisa menikmati suasana di Pantai Mandiri, pengunjung tidak akan dikenai biaya masuk. Menurut Thorib, warga setempat pada Sabtu 10 September 2022, para pengunjung hanya akan dikenai tarif parkir untuk kendaraan bermotor Rp2.000 saja dan mobil Rp10.000. Pantai Mandiri buka selama 24 jam dan wisatawan bisa mendatangi pantai ini sesuai dengan keinginannya. Berita selanjutnya, pakai BCA Mobile nonton di CGV Transmart Lampung dapat diskon hingga 50%. CGV Transmart Lampung kembali menghadirkan promo menarik yang sayang jika dilewatkan. Cinema Manager CGV Transmart Lampung LD Pratama mengatakan, kali ini promo yang diberikan berlaku pada tanggal 8 hingga 17 September 2022. Dalam promo ini, kalau membeli tiket CGV Transmart Lampung melalui fitur lifestyle di BCA Mobile akan mendapatkan diskon. Adapun diskon yang diberikan yakni 50% kalau baru pertama kali menggunakan fitur itu, lalu diskon 30% kalau sudah pernah menggunakan fitur tersebut. Cara untuk bisa mendapatkan diskon yakni dengan membuka aplikasi BCA Mobile dan pilih fitur lifestyle. Lalu lakukan pendaftaran kalau baru pertama kali menggunakan fitur tersebut. Kemudian pilih tiket bioskop dan pilih Lampung. Selanjutnya pilih film dan pilih CGV Transmart Lampung. Langkah berikutnya adalah pilih hari dan jam tayang film serta kursi. Setelah memilih kursi, maka akan muncul halaman pembayaran. Di halaman pembayaran ini, pilih kode promo dahulu sebelum melakukan pembayaran. Kalau sudah pilih kode promo, masukkan kode MICN7BCA. Kode promo ini hanya bisa digunakan untuk yang baru pertama kali memakai fitur lifestyle. Kalau sudah pernah menggunakan fitur lifestyle, masukkan kode MICN7CGV. Begitu juga kode promo dimasukkan akan muncul voucher diskonnya. Klik tulisan gunakan yang ada di pojok kanan voucher diskon tersebut. Kalau sudah klik, diskon akan didapatkan dan selanjutnya lakukan pembayaran. Kata Edi pada Sabtu 10 September 2022, kalau setelah diklik tapi diskon tidak muncul berarti kuota diskon pada hari tersebut telah habis. Promo lainnya adalah kalau membeli satu tiket setiap hari Rabu akan mendapatkan gratis satu tiket sehingga tiket yang didapatkan menjadi 2 tiket. Di hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu kalau membeli 2 tiket akan mendapatkan gratis satu tiket sehingga tiket yang didapatkan menjadi 3 tiket. Namun promo ini hanya bisa didapatkan jika transaksi menggunakan aplikasi TMRW dari Bank Yuop.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.